Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam Pak John. Kami dari kelompok B akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai Information System, Organization, and Strategy. Kami dari kelompok B beranggotakan Joseph Mario Kristandi dengan NIM 202214155, Aditya Abib Sujatmiko dengan NIM 202214170, Joshua Napitupulu dengan NIM 202214172, Krispianus Mulyadi dengan NIM 202214173, Maria Teresia Wikansi dengan NIM 202214182, Wilda Doriana Ompusunggu dengan NIM 212241201, dan Adela Hapsari Banowati dengan NIM 212241219. Adapun garis besar bab yang akan kami bahas dari topik yang kami pilih, yang pertama, organisasi dan sistem informasi. Yang kedua, bagaimana sistem informasi dan dampak organisasi dan perusahaan bisnis. Yang ketiga, menggunakan sistem informasi untuk mencapai keunggulan kompetitif. Dan yang terakhir, menggunakan sistem untuk keunggulan kompetitif. Poin 3.1, organisasi dan sistem informasi. Sistem informasi dan organisasi saling mempengaruhi. Informasi sistem dibangun oleh manajer untuk melayani kepentingan perusahaan bisnis. Pada saat yang sama, organisasi harus menyadari dan terbuka terhadap pengaruh sistem informasi untuk mendapatkan keuntungan dari teknologi baru. Selanjutnya, hubungan dua arah antar organisasi dan teknologi informasi. Seperti gambar di bawah, gambar 3.1. Hubungan dua arah yang kompleks ini dimediasi oleh banyak faktor. Tidak sedikit diantaranya adalah keputusan yang dibuat atau tidak dibuat oleh para manajer. Faktor lain memediasi hubungan termasuk budaya organisasi, struktur, politik, proses bisnis, dan lingkungan. Selanjutnya, definisi teknis mikroekonomi organisasi. Dalam definisi mikroekonomi organisasi, modal dan tenaga kerja, faktor produksi utama oleh lingkungan, ditransformasikan oleh perusahaan melalui proses produksi menjadi produk dan jasa, output ke lingkungan. Produk dan jasa yang dikonsumsi oleh lingkungan yang memasok modal dan tenaga kerja tambahan sebagai input dalam lingkaran umpan balik. Apa itu organisasi? Organisasi adalah struktur sosial formal yang stabil yang mengambil sumber daya dari lingkungan dan memprosesnya untuk menghasilkan keluaran. Definisi teknis ini berfokus pada tiga elemen organisasi. Modal dan tenaga kerja adalah faktor produksi utama yang disediakan oleh lingkungan. Organisasi atau perusahaan mengubah input ini menjadi produk dan jasa dalam fungsi produksi. Produk dan jasa dikonsumsi oleh lingkungan sebagai imbalan atas input pasokan. Organisasi adalah badan hukum formal dengan aturan dan prosedur internal yang harus tunduk pada hukum. Organisasi yang merupakan struktur sosial karena merupakan kumpulan elemen sosial seperti halnya sebuah mesin, memiliki struktur susunan khusus dari katup, kem, poros, dan bagian lainnya. Definisi organisasi ini sangat kuat dan sederhana, tetapi tidak terlalu deskriptif atau bahkan prediktif. Dari organisasi nyata, definisi perilaku organisasi yang lebih realistis adalah kumpulan hak istimewa, kewajiban dan tanggung jawab yang diseimbangkan dengan hati-hati selama periode waktu tertentu melalui konflik dan resolusi konflik. Kita bisa lihat gambarnya pada gambar 3.3. Fitur organisasi. Yang pertama itu adalah rutinitas dan proses bisnis. Jadi rutinitas kadang-kadang disebut prosedur operasi standar atau aturan, prosedur, dan praktis yang tepat yang telah dikembangkan untuk mengatasi hampir semua situasi yang diharapkan. Saat karyawan mempelajari rutinitas ini, mereka menjadi sangat produktif dan efisien, dan perusahaan dapat mengurangi biaya seiring waktu, seiring dengan peningkatan efisien. Sedangkan proses bisnis adalah kumpulan dari rutinitas tersebut. Yang kedua adalah politik organisasi. Resistensi politik adalah salah satu kesulitan besar untuk membawa perubahan organisasi, khususnya pengembangan sistem informasi baru. Hampir semua investasi sistem informasi besar oleh perusahaan yang membawa perubahan signifikan dalam strategi, tujuan bisnis, proses bisnis, dan prosedur, menjadi peristiwa bermuatan politik. Manajer yang tahu bagaimana bekerja dengan politik organisasi akan lebih berhasil daripada manajer yang kurang terampil dalam menerapkan sistem informasi baru. Yang ketiga adalah budaya organisasi. Budaya organisasi adalah kekuatan pemersatu yang kuat yang menahan konflik politik dan mempromosikan pemahaman bersama, kesepakatan tentang prosedur dan praktik umum.
Jika kita semua berbagi asumsi budaya dasar yang sama, kesepakatan tentang hal-hal lain lebih mungkin terjadi. Yang keempat adalah lingkungan organisasi. Peran sistem informasi dalam membantu organisasi merasakan perubahan di lingkungan mereka dan juga dalam membantu organisasi bertindak di lingkungan mereka. Sistem informasi adalah instrumen kunci untuk pemindahan lingkungan, membantu manajer mengidentifikasi perubahan eksternal yang mungkin memerlukan respon organisasi. Dari gambar organisasi dan lingkungan mempunyai hubungan yang resiprokal, kita ambil contohnya teknologi, yaitu teknologi disruptif mengendarai ombak. Terkadang teknologi dan inovasi bisnis yang dihasilkan datang untuk mengubah landscape dan lingkungan bisnis secara radikal. Inovasi ini secara longgar disebut mengganggu. Beberapa perusahaan mampu menciptakan teknologi ini dan mengendarai gelombang menuju keuntungan. Yang lain belajar dengan cepat dan menyesuaikan bisnis mereka. Yang lain lagi dilenyapkan karena produk, layanan, dan model bisnis mereka menjadi usang. Mereka mungkin sangat efisien dalam melakukan apa yang tidak perlu lagi dilakukan. Ada juga kasus di mana tidak ada perusahaan yang diuntungkan, dan semua keuntungan jatuh ke tangan konsumen, atau perusahaan gagal mendapatkan keuntungan. Berikut adalah tabel teknologi yang mengganggu, pemenang, dan kecil. Contoh fitur organisasi yang kelima adalah struktur organisasi. Jenis sistem informasi yang kita temukan di perusahaan bisnis dan sifat masalah dengan sistem ini seringkali mencerminkan jenis struktur organisasi. Contohnya, dalam birokrasi profesional seperti rumah sakit, tidak jarang ditemukan sistem pencatatan pasien paralel yang dioperasikan oleh bagian administrasi, satu lagi oleh dokter, dan satu lagi oleh staf profesional lainnya, seperti perawat dan pekerja sosial. Berikut adalah contoh struktur organisasi. Kelompok kami memilih struktur organisasi usaha kecil. Yang di atas atau pemimpin adalah pemilik, kemudian membawahi 4 manajer, yakni manajer keuangan, manajer personalia, manajer operasional, manajer pemasaran, dan membawahi staf ataupun karyawan. Berikut adalah tabel struktur organisasi. Jenis organisasi yang pertama ada struktur kewirausahaan, keterangan, muda, perusahaan kecil di lingkungan yang cepat berubah. Ini memiliki struktur yang sederhana dan dikelola oleh seorang pengusaha yang menjabat sebagai Chief Executive Officer tunggal. Contohnya itu usaha kecil pemula. Jenis organisasi yang kedua, birokrasi mesin. Keterangan, birokrasi besar yang ada di lingkungan yang perlahan berubah, menghasilkan produk yang standar. Hal ini didominasi oleh tim manajemen terpusat dan pengambilan keputusan terpusat. Contohnya, perusahaan manufaktur menengah. Jenis organisasi yang ketiga, birokrasi terdivisi. Keterangan, kombinasi dari beberapa birokrasi mesin, masing-masing menghasilkan produk atau layanan yang berbeda. Semua diatapi oleh satu kantor pusat. Contohnya, perusahaan Fortune seperti General Motor. Jenis organisasi yang keempat, birokrasi profesional. Keterangan, organisasi berbasis pengetahuan di mana barang dan jasa bergantung pada keahlian dan pengetahuan para profesional. Didominasi oleh kepala departemen dengan otoritas terpusat yang lemah. Contohnya, firma hukum, sistem sekolah, dan rumah sakit. Jenis organisasi yang kelima ada adhokasi. Keterangan, organisasi gugus tugas yang harus merespon lingkungan yang berubah dengan cepat. Terdiri dari kelompok besar spesialis yang diorganisir ke dalam tim multidisiplin yang berumur pendek dan memiliki manajemen pusat yang lemah. Contohnya, perusahaan konsultan seperti RAND perusahaan. Fitur organisasi yang terakhir adalah fitur organisasi lainnya. Organisasi memiliki tujuan dan menggunakan cara yang berbeda untuk mencapainya. Beberapa organisasi memiliki tujuan yang memaksa, contohnya penjara. Lain memiliki tujuan utilitarian, contohnya bisnis. Yang lain lagi memiliki tujuan normatif, seperti universitas dan kelompok agama.
Organisasi juga melayani kelompok yang berbeda atau memiliki konstituen yang berbeda. Beberapa terutama menguntungkan anggotanya, yang lain menguntungkan klien, pemegang saham, atau publik. 3.2. Bagaimana sistem informasi berdampak pada organisasi dan perusahaan bisnis? Yang pertama, dampak ekonomi. Dari sudut pandang ekonomi, TI mengubah biaya relatif modal dan biaya informasi. Menurut teori biaya transaksi, perusahaan dan individu berusaha untuk menghemat biaya transaksi. Seperti yang mereka lakukan pada biaya produksi, menurut teori keagenan, perusahaan dipandang sebagai penghubungan kontrak. Di antara individu yang mementingkan diri sendiri daripada sebagai entitas yang memaksimumkan keuntungan, menurut Jensen dan Macking tahun 1976. Selanjutnya ada dampak organisasi dan perilaku. Teknologi informasi memfasilitasi perataan hierarki dengan memperluas distribusi informasi untuk memberdayakan karyawan tingkat bawah dan meningkatkan efisiensi manajemen. Peneliti perilaku telah berteori bahwa teknologi informasi memfasilitasi perataan hierarki dengan memperluas distribusi informasi untuk memberdayakan karyawan tingkat bawah dan meningkatkan efisiensi manajemen seperti yang dapat dilihat pada gambar 3.6 organisasi menetap. Sistem informasi dapat mengurangi jumlah level dalam suatu organisasi dengan memberikan informasi kepada manajer untuk mengawasi jumlah pekerja yang lebih besar dan dengan memberikan otoritas pengambilan keputusan yang lebih besar kepada karyawan dengan level yang lebih rendah. Selanjutnya, memahami resistensi organisasi terhadap perubahan. Sistem informasi dapat mempengaruhi siapa melakukan apa kepada siapa, kapan, di mana, dan bagaimana dalam suatu organisasi. Banyak sistem informasi baru memerlukan perubahan pribadi, rutinitas individu yang dapat menyakiti bagi mereka yang terlibat dan memerlukan pelatihan ulang dan upaya tambahan yang mungkin atau mungkin tidak dikompensasi. Seperti gambar di atas, perubahan teknologi diserap, ditafsirkan, dibelokkan, dan dikalahkan oleh pengaturan tugas organisasi, struktur, dan orang. Selanjutnya ada internet dan organisasi. Internet khususnya World Wide Web atau biasa disingkat dengan WWW memiliki dampak penting pada hubungan antara banyak perusahaan dan entitas eksternal dan bahkan pada organisasi proses bisnis di dalam perusahaan. Internet meningkatkan aksesibilitas, penyimpanan, dan distribusi informasi pengetahuan untuk organisasi. Intinya, internet mampu secara dramatis menurunkan biaya transaksi dan agensi yang dihadapi sebagian besar organisasi. Selanjutnya ada implikasi untuk desain dan pengertian sistem informasi. Sistem informasi harus dibangun dengan pemahaman yang jelas tentang organisasi di mana mereka akan digunakan. Baik, yang berikut topik 3.3 menggunakan sistem informasi untuk mencapai keunggulan kompetitif. Yang pertama, model kekuatan kompetitif Porter. Model yang paling banyak digunakan untuk memahami keunggulan kompetitif adalah model kekuatan kompetitif Michael Porter. Pada gambar 3.8, yaitu di mana pengertian model Porter adalah tentang lingkungan bisnis umum perusahaan. Dalam model ini, ada 5 kekuatan kompetitif untuk perusahaan. Yang pertama, pesaing tradisional. Yang kedua, peserta pasar baru. Yang ketiga, produk dan layanan pengganti. Yang keempat, pelanggan. Yang kelima, pemasok. Yang kedua, strategi informasi untuk dealing dengan kekuatan kompetitif. Ada 4 strategi generik yang masing-masing sering diaktifkan dengan menggunakan
teknologi dan sistem informasi. Yang pertama, kepemimpinan berbiaya rendah, diferensiasi produk, fokus pada struktur pasar, dan memperkuat hubungan pelanggan dan pemasok. Lalu poin yang ketiga, dampak internet terhadap keuntungan kompetitif. Karena internet, kekuatan kompetitif tradisional masih bekerja, tetapi persaingan kompetitif telah menjadi jauh lebih intens menurut Porter tahun 2001. Karena informasi tersedia untuk semua orang, internet meningkatkan daya tawar pelanggan yang dapat dengan cepat menemukan penyedia dengan biaya terendah di website internet. Lalu, slide selanjutnya kita bisa melihat tabel 3.4 mengenai 4 dasar strategi kompetitif. Nah, strategi yang pertama yaitu kepemimpinan berbiaya rendah. Maksudnya menggunakan sistem informasi untuk menghasilkan produk dan layanan dengan harga lebih rendah daripada pesaing sambil meningkatkan kualitas dan tingkat pelayanan. Contoh perusahaan yang menggunakan ini yaitu Walmart. Lalu yang kedua, diferensiasi produk. Maksudnya yaitu menggunakan sistem informasi untuk membedakan produk dan memungkinkan layanan dan produk baru. Contoh perusahaan yang menggunakannya yaitu Google, eBay, Apple, dan Lens End. Lalu yang ketiga, strategi fokus pada ceruk pasar. Maksudnya menggunakan sistem informasi untuk meningkatkan strategi terfokus pada ceruk pasar tunggal atau mengkhususkan. Nah, contoh perusahaan yang menggunakannya itu Hilton Hotels dan Harrah's. Lalu strategi yang keempat, keintiman pelanggan dan pemasok. Maksudnya menggunakan sistem informasi untuk mengembangkan ikatan dan loyalitas yang kuat dengan pelanggan dan pemasok. Contoh perusahaan yang menggunakannya yaitu Chrysler Corporation dan Amazon. Selanjutnya adalah beberapa potensi dampak negatif internet pada perusahaan bisnis yang diidentifikasi oleh Porter. Nah, pada tabel 3.5 ini merupakan dampak internet terhadap kekuatan kompetitif dan struktur industri. Nah, kekuatan kompetitif yang pertama itu produk atau layanan pengganti. Memiliki dampak internet yaitu memungkinkan pengganti baru muncul dengan pendekatan baru untuk memenuhi kebutuhan dan menjalankan fungsi. Kekuatan kompetitif yang kedua, daya tawar pelanggan. Dampak internetnya adalah ketersediaan harga global dan informasi produk menggeser daya tawar kepada pelanggan. Yang ketiga, kekuatan kompetitifnya adalah kekuatan tawar-menawar pemasok. Yang memiliki dampak internet yaitu pengadaan melalui internet cenderung meningkatkan daya tawar terhadap pemasok. Pemasok juga dapat memperoleh manfaat dari berkurangnya hambatan masuk dan dari penghapusan distributor dan perantara lain yang berdiri di antara mereka dan penggunaannya. Yang keempat, kekuatan kompetitifnya ancaman pendatang baru. Nah, dampak internetnya adalah internet mengurangi hambatan masuk seperti kebutuhan tenaga penjualan, akses ke saluran, dan akses fisik. Itu menyediakan teknologi untuk mendorong proses bisnis yang membuat hal-hal lain lebih mudah dilakukan. Dan yang kelima adalah positioning dan persaingan di antara pesaing yang ada. Nah, dampak internetnya adalah memperluas pasar geografis, meningkatkan jumlah pesaing, dan mengurangi perbedaan di antara para pesaing, yang membuatnya lebih sulit untuk mempertahankan keunggulan operasional dan memberi tekanan untuk bersaing dalam harga. Lalu slide selanjutnya yaitu poin keempat, model rantai bisnis. Model rantai nilai menyoroti aktivitas spesifik dalam bisnis di mana strategi kompetitif dapat diterapkan dengan baik menurut Porter tahun 1985 dan di mana sistem informasi paling mungkin memiliki dampak strategis. Nah, berikut gambar model rantai bisnis. Di situ ada aktivitas utama dan aktivitas pendukung. Lalu slide selanjutnya yaitu penjelasan tentang aktivitas utama dan aktivitas pendukung. Aktivitas utama paling berhubungan langsung dengan produksi dan distribusi produk dan jasa perusahaan yang menciptakan nilai bagi pelanggan. Kegiatan utama meliputi logistik masuk, operasi, logistik keluar, penjualan dan pemasaran dan layanan. Logistik masuk mencakup penerimaan dan penyimpanan bahan baku distribusi ke produksi. Operasi mengubah input menjadi produk jadi. Logistik keluar memerlukan penyimpanan dan pendistribusian produk jadi. Penjualan dan pemasaran termasuk mempromosikan dan menjual produk perusahaan. Aktivitas jasa meliputi pemeliharaan dan perbaikan barang dan jasa perusahaan. Lalu, aktivitas pendukung. Aktivitas pendukung memungkinkan terlaksananya aktivitas
utama dan terdiri dari infrastruktur organisasi atau administrasi dan manajemen, lalu sumber daya manusia atau perekrutan karyawan, perekrutan dan pelatihan. Kemudian teknologi mencakup peningkatan produk dan proses produksi, kemudian itu pengadaan atau pembelian barang input. Lalu slide selanjutnya merupakan penjelasan bagian dari rantai bisnis, yaitu memperluas rantai nilai atau web nilai. Melihat rantai nilai industri mendorong kita untuk berpikir tentang bagaimana menggunakan sistem informasi untuk terhubung secara lebih efisien dengan pemasok, mitra bisnis, dan pelanggan. Keunggulan strategis berasal dari kemampuan kita untuk menghubungkan rantai nilai dengan rantai nilai mitra lain dalam proses tersebut. Teknologi internet telah memungkinkan terciptanya rantai nilai industri yang sangat tersinkronisasi yang disebut jaring nilai. Sebuah web nilai adalah kumpulan perusahaan independen yang menggunakan teknologi informasi untuk mengkoordinasikan rantai nilai mereka untuk menghasilkan produk atau layanan untuk pasar secara kolektif. Lalu slide selanjutnya yaitu gambar 3.10, yaitu menunjukkan bahwa web nilai ini menyinkronkan proses bisnis, pelanggan, pemasok, dan mitra dagang di antara berbagai perusahaan dalam suatu industri atau industri terkait. Lalu slide selanjutnya yaitu poin kelima, yaitu sinergi, kompetensi inti, dan strategi berbasis jaringan. Sinergi adalah ketika output dari beberapa unit dapat digunakan sebagai input untuk unit lain, atau dua organisasi menyatukan pasar dan keahlian. Hubungan ini menurunkan biaya dan menghasilkan keuntungan. Lalu, kompetensi inti adalah aktivitas di mana perusahaan menjadi pemimpin kelas dunia. Lalu, strategi berbasis jaringan. Ketersediaan internet dan teknologi jaringan telah mengilhami strategi yang memanfaatkan kemampuan perusahaan untuk membuat jaringan atau jaringan satu sama lain. Strategi berbasis jaringan mencakup penggunaan ekonomi jaringan, model perusahaan virtual, dan ekosistem bisnis. 3.4 Menggunakan sistem untuk keunggulan kompetitif. Masalah manajemen. Poin yang pertama, keuntungan kompetitif yang berkelanjutan. Keunggulan kompetitif yang diberikan sistem strategis tidak selalu bertahan cukup lama untuk memastikan profitabilitas jangka panjang, karena pesaing dapat membalas dan meniru sistem strategis. Oleh karena itu, keunggulan kompetitif tidak selalu berkelanjutan. Poin yang kedua, menyelaraskannya dengan tujuan bisnis. Penelitian tentang TI dan kinerja bisnis telah menemukan bahwa semakin berhasil perusahaan dapat menyelaraskan teknologi informasi dengan tujuan bisnisnya, maka semakin menguntungkannya. Dan B, hanya seperempat perusahaan yang mencapai keselarasan TI dengan bisnis. Sekitar setengah dari keuntungan perusahaan bisnis dapat dijelaskan dengan penyelarasan TI dengan bisnis. Setelah pemeriksaan manajemen melakukan analisis sistem strategis. Untuk menyelaraskan TI dengan bisnis dan menggunakan sistem informasi secara efektif untuk keunggulan kompetitif, manajer perlu melakukan analisis sistem strategis untuk mengidentifikasi jenis sistem yang memberikan keuntungan strategis bagi perusahaan mereka. Maka manajer harus mengajukan pertanyaan berikut. Yang pertama, bagaimana struktur industri tempat perusahaan itu berada? Yang kedua, apa rantai nilai bisnis, perusahaan, dan industri untuk perusahaan tertentu ini? Dan yang ketiga, sudahkah kita menyelaraskan TI dengan strategi dan tujuan bisnis kita? Poin yang terakhir, mengelola transisi strategis. Mengadopsi jenis sistem strategis yang dijelaskan dalam bab ini umumnya memerlukan perubahan dalam tujuan bisnis, hubungan dengan pelanggan dan pemasok, dan proses bisnis. Perubahan sosioteknis ini yang mempengaruhi elemen sosial dan teknis organisasi dapat dianggap sebagai transisi strategis pergerakan antara tingkat sistem sosioteknik.